Pesawat Jeju Air jenis Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan 7C2216 mengalami kecelakaan tragis di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember. Kecelakaan ini menyebabkan hampir seluruh penumpang meninggal dunia hingga menjadi salah satu tragedi terburuk dalam sejarah penerbangan di Korea Selatan. Tribunnews berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Pesawat Jeju Air berangkat dari Bangkok, Thailand terlibat insiden fatal saat hendak mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan sekira pukul 9:07 waktu setempat. Pesawat dilaporkan mengalami masalah pada roda pendaratan sehingga tergelincir keluar landasan, menabrak pagar pembatas, dan menghantam dinding bandara sebelum akhirnya terbakar hebat. Rekaman video dari media lokal menunjukkan kebakaran api yang melahap pesawat meninggalkan puing-puing di landasan pacu. Dan seluruh penumpang dan awak kabin Jeju Air yang menjadi korban kecelakaan pesawat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan hampir dipastikan meninggal dunia. Sejauh ini hanya terdapat 2 korban selamat, yakni pramugari dan pramugara Jeju Air. Dilaporkan pesawat Jeju Air nomor penerbangan 2216 berangkat dari Thailand menuju Korea Selatan dengan membawa total 181 orang, terdiri dari 175 penumpang dan 6 awak kabin. Pesawat tersebut kemudian mengalami kecelakaan saat landing atau posisi mendarat. Disebutkan saat itu pesawat mendarat tanpa roda hingga akhirnya keluar dari landasan pacu dan menabrak pagar pembatas lalu terbakar. Menurut keterangan sementara, kondisi badan pesawat sudah hancur total sehingga menyulitkan proses evakuasi. AFP melaporkan korban tewas telah mencapai 179 penumpang. Pihak berwenang memperingatkan jumlah korban tewas dapat meningkat dalam kecelakaan pesawat yang menjadi bencana penerbangan terburuk di Korea Selatan hingga saat ini. Di antara 179 jenazah yang ditemukan, 57 orang telah diidentifikasi. Pesawat yang jatuh itu membawa penumpang dari berbagai kelompok usia, termasuk keluarga yang berpergian ke luar negeri untuk liburan akhir tahun. Penerbangan akhir itu membawa total 175 penumpang dan 6 awak pesawat. Di antara penumpang tersebut terdapat 82 pria, 84 wanita, dan 11 orang lainnya belum berhasil diidentifikasi. Menurut pihak berwenang, penumpang termuda adalah seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dan yang tertua berusia 78 tahun. 5 orang yang tewas dalam kecelakaan tersebut adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Dugaan awal penyebab pesawat Jeju Air jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan telah diungkap. Tabrakan dengan burung kemungkinan besar menjadi penyebab roda pendaratan pesawat Jeju Air tidak berfungsi hingga mengalami kecelakaan. Dilaporkan CNN, sebelum tragedi ini terjadi, petugas di menara kontrol Bandara Muan sempat berkomunikasi dengan pilot Jeju Air 2216. Petugas memberikan peringatan mengenai adanya kawanan burung di area pendaratan yang kemudian menginstruksikan pilot untuk mengarahkan pesawat ke landas pacu nomor 19. Namun saat mencoba mendarat, pesawat gagal menstabilkan posisi, tergelincir di landasan, dan akhirnya menabrak dinding beton di ujung bandara hingga akhirnya terbakar hebat. Media lokal Korea Selatan juga sempat memberitakan percakapan seorang penumpang dengan keluarganya yang menyebut mesin pesawat tersangkut burung. Setelah pesan tersebut, kontak dengan penumpang itu terputus. Sementara itu, 2 orang yang selamat dari tragedi juga telah mengonfirmasi kepada petugas penyelamat bahwa penyebab kecelakaan itu adalah serangan burung. Kendati begitu, pemerintah Korea Selatan belum mau mengatakan secara jelas apa yang menjadi pemicu kecelakaan pesawat nahas itu. Sementara itu, tim penyelamat telah menemukan salah satu kotak hitam alias black box dari pesawat. Alat ini diharapkan dapat mengungkap percakapan antara pilot dan menara kontrol serta kondisi penerbangan sebelum kecelakaan terjadi. Terdapat 2 bagian black box yang ditemukan, yaitu perekam suara kokpit atau CVR dan perekam data penerbangan atau VDR. Mengutip Yonhap News Agency, CVR dari pesawat Boeing 737-800 itu ditemukan dalam keadaan utuh, sedangkan FDR mengalami kerusakan. Pejabat Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan mengatakan kerusakan FDR tersebut bisa memakan waktu lama dalam menganalisis penyebab kecelakaan. Sementara jika kedua perangkat dikumpulkan tanpa kerusakan, decoding bisa memakan waktu hanya 1 minggu. Pejabat lain dari Badan Investigasi mengatakan FDR mungkin harus dikirim ke Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat untuk diuraikan, dan dalam hal ini prosesnya bisa memakan waktu setidaknya 6 bulan.
Nah, Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.